Buah-buahan dan sayur-sayuran tinggi akan antioksidan dan vitamin yang secara ilmiah terbukti dapat melawan kanker. Namun, itu tidak berlaku jika teman-teman mengkonsumsinya dalam bentuk suplemen pabrikan ya. Karena menurut rekomendasi World Cancer Research, tidak disarankan untuk mengkonsumsi suplemen sebagai bentuk pencegahan kanker. Kenapa? Beberapa penelitian menemukan bahwa mengkonsumsi suplemen malah dapat meningkatkan resiko kanker. Sehingga daripada buang-buang uang untuk beli suplemen, lebih baik sisihkan untuk membeli makanan alami dari alam nih teman-teman. Tidak semua sayur dan buah-buahan sama ya dalam mencegah kanker. Menurut IARC, ada beberapa jenis sayur dan buah-buahan tertentu yang sudah terbukti dapat melawan kanker nih. Apa aja itu? Oke, kita bahas dari yang paling ampuh ya. Bawang putih. Wow. Bawang putih itu mengandung alisin yang terbukti dapat membantu memerangi kanker nih. Namun tidak boleh sembarangan mengkonsumsi bawang putih. Kenapa? Karena alisin dari bawang putih baru bisa dihasilkan ketika bawang putih dihancurkan dan ditunggu 10 hingga 15 menit. Yang kedua, bawang putih harus dikonsumsi mentah-mentah. Kenapa? Karena alisin tidak tahan panas. Jadi kalau bawang putihnya direbus atau dipanggang, digoreng, kalian tidak mendapatkan manfaat dari bawang putih nih teman-teman. Nah, manfaat bawang putih yang lain apa aja sih? Sudah pernah aku bikin di video ini ya. Ditonton. Oke, jadi teman-teman bisa mulai rutin mengkonsumsi bawang putih dalam bentuk mentah untuk membantu melindungi diri dari kanker. Yang kedua, sayuran crunchy atau sayuran yang renyah-renyah seperti brokoli, kembang kol. Sayuran-sayuran ini tinggi akan beta karoten dan lutein yang terbukti dapat memerangi sel-sel kanker seperti kanker usus, kanker payudara, kanker kolorektal, kanker pankreas, sehingga sangat disarankan untuk dikonsumsi jika ingin menghindarkan diri dari kanker. Namun perlu berhati-hati ya, brokoli ini juga tinggi akan pestisida untuk mencegah munculnya ulat pada brokoli. Jadi sebelum mengkonsumsi brokoli harus dipastikan teman-teman mencucinya dengan benar agar terhindar dari bahaya pestisida nih teman-teman. Jeruk nipis ataupun lemon. Nah, ini tinggi akan vitamin C yang bertindak sebagai antioksidan alami sehingga dapat membantu memerangi sel-sel kanker nih teman-teman. Namun perlu diperhatikan, vitamin C dalam lemon ini mudah menguap dan tidak tahan panas ya. Jadi sangat tidak disarankan mengkonsumsi jeruk nipis dengan air hangat. Dan harus langsung dikonsumsi setelah diperas ya untuk mencegah menurunnya vitamin C pada lemon nih teman-teman. Anggur, stroberi, blueberry, dan raspberry. Nah, buah-buah berry ini itu tinggi akan antosianin, asam fenolik, flavonoil, dan antioksidan yang dapat membantu tubuh mencegah kanker. Apalagi anggur ya. Anggur ini teman-teman harus pilih anggur dengan biji. Jangan anggur tanpa biji. Kenapa? Karena biji anggur juga terbukti punya antioksidan yang tinggi sehingga bermanfaat untuk mencegah kanker. Namun yang perlu teman-teman perhatikan sebelum mengkonsumsi buah beri-berian ini, perhatikan cara mencucinya. Kenapa? Karena buah beri-berian ini biasanya import ya. Diberikan pengawet tambahan untuk membantunya tetap segar sampai di tangan teman-teman. Jadi sebelum dikonsumsi harus direndam dan dicuci dengan baik sehingga pengawet dari buah beri-berian itu tidak ikut terkonsumsi. Apel. Nah, ada pepatah bilang eat one apple to take the doctor away. Dimana ternyata apel tinggi akan antioksidan yang terbukti dapat membantu memerangi sel-sel kanker nih teman-teman. Gak hanya buah apelnya, kulit apel ternyata lebih tinggi kadar antioksidannya seperti triterpenoid yang terbukti bertindak sebagai antiinflamasi, anti peradangan, dan anti sel kanker nih teman-teman. Jadi kalau makan apel dikonsumsi sekulit-kulitnya untuk mendapatkan kesehatan yang optimal.
Tapi hati-hati juga dengan biji apel ya, karena biji apel ini mengandung antinutrien seperti HCN cyanida yang dapat meracuni tubuh jika dikonsumsi secara berlebihan. Jadi ketika makan apel, dipotong dulu apelnya, dihilangkan bijinya, baru dimakan apel sak kulit-kulitnya untuk mencegah diri dari kanker. Teh hijau ini tinggi akan katechin dan ECGC yang terbukti dapat memerangi sel-sel kanker nih teman-teman. Apalagi jika teh hijau ini dikonsumsi bersamaan dengan jeruk nipis ataupun lemon dan ditambah madu. Ya, jadi bukan mencampur teh hijau dengan gula, tapi menambahkan 1 sendok madu pada teh hijau kombinasi dengan jeruk nipis dapat meningkatkan antiinflamasi dan antibakteri pada teh hijau sehingga lebih tinggi lagi bermanfaat untuk memerangi kanker pada tubuh. Nah, jadi mulai sekarang rutinlah mengkonsumsi teh hijau untuk membantu mencegah kanker. Dan yang terakhir adalah kacang-kacangan, terutama kacang walnut, kacang pecans, dan kacang tanah nih teman-teman. Nah, di mana kacang-kacang ini selain tinggi akan lemak baik, tinggi akan serat, juga tinggi akan antioksidan yang ternyata terbukti dapat membantu tubuh untuk mencegah kanker nih teman-teman. Namun yang perlu diperhatikan adalah cara mengkonsumsi kacangnya. Jangan mengkonsumsi kacang goreng tentu saja, karena kacang goreng ini malah akan semakin meningkatkan kadar minyak pada kacang ya. Lebih baik kacangnya disangrai, direbus atau di oven untuk membantu meningkatkan kesehatan dalam mencegah kanker nih teman-teman. Well, tapi sebelum itu yang perlu teman-teman perhatikan adalah banyak sekali orang-orang yang mencoba diet Mediterranean atau mengkonsumsi banyak sayur dan buah-buahan gitu ya, tapi secara tidak sadar malah semakin memperburuk kankernya. Kenapa? Karena buah-buahan dan sayur-sayuran dalam proses produksinya itu juga banyak mengandung zat-zat kimia tambahan seperti pestisida, pewarna, pengawet ya. Nah, zat-zat kimia ini jika tidak dihilangkan dengan baik dapat terkonsumsi secara tidak sadar oleh teman-teman semua, sehingga bukannya teman-teman mendapatkan vitamin dan antioksidan dari tanaman alami ini, malah menimbun racun penyebab kanker nih teman-teman. Makanya sebelum mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, pastikan dulu buah-buahan dan sayur itu diperoleh dengan cara alami, lokal, dan dibersihkan dengan baik untuk menghilangkan zat-zat kimia penyebab kanker tadi. Gimana caranya? Aku udah pernah bikin videonya ya, bisa ditonton sebentar. Nah, itu tadi beberapa jenis makanan yang bisa dikonsumsi secara harian dan terbukti dapat memerangi kanker pada tubuh nih teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan komentar di bawah ya. Dan teman-teman, see you di videonya tadi ya. Bye-bye.